wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Sivania Putri, dan rekan saya Aditya Wisnu Wardana. dan saya Nurul Wakidah. Dan saya Aris Kaligen. Di sini kami ditugaskan untuk membuat video yang bertemakan tentang pengaruh perilaku pacaran pada peserta didik di SMP Negeri 3 Natar. Peran saya menjadi guru BK dan rekan saya. Dan saya sebagai siswa yang bernama Iqbal dan orang tua dari Iqbal itu sendiri yaitu bapaknya. Saya sebagai kameramen dan orang tua dari Kejora. Saya di sini sebagai siswi yang bernama Kejora dan kameramen. Berikut video perkenalan kita dan saksikan video dari tugas kita yang kita buat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini Mbak Kejora sama Mas Iqbal ya? Dari kelas 7 kan? 7E dan 7C. Di sini Ibu dapat informasi ya dari tadi ada info-info tuh, ada laporan juga dari kakak kelas kalian sama adik kelas kalian membuat tindakan yang tidak terpuji di lingkup sekolah. Benar? Sebelumnya mohon maaf nih Bu. Ibu mendapatkan informasi-informasi yang sudah Ibu dapatkan itu dari mana sebelumnya? Banyak saksinya dari adik kelas, dari kakak kelas itu langsung menyampaikan ke Ibu kalau kalian melakukan tindakan tidak terpuji di lingkup sekolah. Nah, sebelumnya kami dituduhkan melakukan tindakan yang tidak terpuji di ruang lingkup sekolah. Nah, bentuk tindakan tidak terpuji yang kami lakukan itu dalam bentuk apa loh Bu? Saya dengan Kejora ini merasa tidak melakukan apapun hari ini ya. Kami sekolah sebagai mana mestinya. Perasaan tadi kami nggak melakukan apapun kok tiba-tiba sekolah heboh dan kami berdua dipanggil kemari. Saya bisa dibilang bingung lah Bu, tiba-tiba ada tuduhan seperti itu sedangkan kami kelas aja beda ya kan. Nah, dari mana tuduhan-tuduhan itu muncul? Ibu tuh gak akan manggil kalian ke sini, ke ruangan ini, bertemu Ibu secara langsung tanpa Ibu ada bukti dan laporan. Ibu dapat laporan tuh gak akan Ibu sebutin dari siapa, mau anaknya siapa, tapi Ibu dapat dari anak-anak di sekolah kalau kalian tuh melakukan tindakan yang tidak terpuji di lingkungan sekolah. Apalagi kamu Iqbal, kamu udah banyak banget ngakuin kesalahan-kesalahan di daftar Ibu ini, daftar kasus ini udah banyak banget kamu Iqbal. Apalagi kamu nih cewek, enggak. Jadi gini Bu ceritanya, saya ini ke kamar mandi dengan ketiga kawan saya. Kemudian saya ketemu dengan kawannya Iqbal yang bernama Mail. Lalu saya iseng gitu Bu, nyuruh dia untuk manggil Iqbal ke kamar mandi. Lalu Iqbalnya beneran datang ke kamar mandi, tapi Iqbal langsung masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan saya pun posisinya langsung balik ke kelas lagi Bu. Jadi di situ tidak ada kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan dan gosip-gosip yang beredar itu tidak benar Bu sebenarnya. Ibu tanya, tujuan kamu manggil Iqbal kamar mandi buat apa? Cocok kayak gitu, pantas kayak gitu. Manggil Iqbal kamar mandi, dia cowok, kamu cewek, kamu manggil dia buat apa? Buat iseng, buat apa? Dan gak mungkin ya satu sekolah sampai heboh, sampai keluar kelas semua buat nyusihin kalian dua. Bener Bu, saya di situ cuman iseng aja, cuman main-main aja, nggak ada niatan maksud yang mengarah ke gosip yang beredar itu Bu. Sekarang Ibu tanya, kalian berdua ini pacaran ya? Ada nggak mungkin ya kamu manggil Iqbal ini kayak pura-pura buat iseng kamar mandi, sedangkan kamu nih cewek, kamar mandi itu buat apa? Tuh nggak mungkin, pasti kan ada hubungan kan? Atau pacaran gitu. Gak apa-apa, jujur aja ke Ibu, cerita aja. Kami tidak ada hubungan apa-apa Bu, kami di sini cuma hanya teman saja.
bener temen aja nggak ada hubungan apapun, tapi ibu dapet loh ya informasi dari teman kalian sendiri. Ibu nggak akan bilang siapa kalian itu menjalin hubungan asmara atau bisa dibilang pacaran. Ibu tanya nih sama Iqbal, pacarnya udah berapa lama? Kalau misalnya Mbak Kojora nggak mau bilang ke ibu nggak apa-apa, ibu nanya ke Iqbal, pacarnya berapa lama Mas Iqbal? Kalau sebenarnya ya saya sama Kejora itu ya emang pacaran Bu. Pacaran itu emang masih baru berjalan sebulan apa. Nah tuh ya kalau dari yang cerita Kejora tadi ya benar kayak gitu adanya faktanya. Saya dipanggil Mail buat apa ya, katanya saya dipanggil ada Kejora di WC gitu ya, berhubung saya mau kencing juga ya saya ke WC lah. Nah pas sampai di WC saya sama Iqbal saya sama Mail langsung masuk ke kamar mandi laki-laki. Nah si Kejora sama teman-temannya itu langsung balik lagi ke kelas. Nah anehnya kan itu kejadiannya kayak gitu tuh. Nah anehnya nggak tahu kenapa di sekolah tuh tiba-tiba rame, banyak yang nuduh yang gini lah gitulah segala macem lah. Nah saya tuh nggak tahu awal permasalahannya itu gimana, makanya ini nih apa nih bisa dibilang kasus ini jadi rame heboh satu SMP 3 Natar ini. Dari penjelasannya Iqbal tadi sama Kejora ini agak enggak ini ya sinkron ya, agak sama gitu. Kenapa Mbak Kejora nggak mau jujur? Iqbal bilang udah sebulan, Mbak Kejora bilang temenan aja. Terus tadi bilangnya apa, ke kamar mandi aja iseng manggil terus nggak ketemu, sedangkan udah viral banget. Istilah zaman sekarang tuh kayak viral, udah hits banget loh berita kalian berdua ini. Kan di kamar mandi kata kalian nggak ngapa-ngapain, tapi di berita luar sana banyak. Ibu juga dapat informasi, ibu dari sebelum manggil kalian ini ibu udah ngeriset, nyari informasi ibu. Kalau misalnya ada di kelas, dari kelasnya Kejora bilang Kejora sering nyamperin si Iqbal ke kelas tiap hari tuh, nggak absen dari istirahat, ada waktu jam kosong nyamperin si Iqbal. Sebaliknya gitu, kalau Iqbal emang ibu dengar nggak pernah nyamperin si Kejora ini. Kayaknya cintanya Kejora sama Iqbal lebih besar ya. Terus juga si Iqbal ini udah banyak buku kasus yang tadi ditambah yang ini. Terus ibu juga dengar kan di kelas itu bukan cuma ngobrol biasa, Kejora nyender ke Iqbal, pegangan tangan, ada juga yang bilang pelukan. Kalian ini kan masih siswa kelas 7, baru aja dari SD pindah ke SMP, belum ada berapa bulan kalian di sini, baru berapa bulan istilahnya kalian udah buat heboh berita heboh. Kalian tahu dari kasus kalian ini udah banyak bilang ada videonya. Ibu nggak tahu video apa, cuman kalau misalnya ibu dapat video itu, ibu dapat bukti secara langsung, ibu lihat di HP ibu secara langsung ada video kalian berdua, ibu bakal tidak lanjutin lebih dari pemanggilan tua. Ibu tanya, apa benar dari mulut kalian sendiri ya? Tolong kerjasamanya Mbak Kejora, Mas Iqbal untuk itu lebih jujur dan terbuka sama ibu selaku berbeda kalian. Tolong jujur dan transparan. Benar nggak dari bukti yang ibu dapat dan ibu kumpulin dari teman-teman kalian kalau Mbak Kejora ini sering nyamperin Iqbal, datang ke kelas Iqbal? Enggak Bu, Kejora nggak pernah ngelakuin itu Bu, dan Kejora juga nggak pernah nyamperin Iqbal ke kelas Iqbal. Semua berita itu bohong Bu. Mbak Kejora maaf ya, ibu ini nggak akan dapat informasi dari orang-orang yang cuma modal omong doang ngurusin itu. Sedangkan ibu udah banyak dapat informasi itu dari kalian berdua. Yang pertama tadi Mbak Kejora udah berusaha bohong. Ibu tanya hubungan kalian berdua pacaran atau enggak, Mbak Kejora bilangnya tidak. Sekarang Mbak tanya ke ibu, naik Iqbal. Iqbal apa yang diomongin Kejora benar atau salah? Dan ibu mohon untuk kejujurannya Iqbal, kalian itu benar enggak? Benar kalau misalnya Kejora ngamper Iqbal terus ke kelas, gandengan, yang ibu sampaikan tadi itu benar atau tidak? Kan Mbak Kejora ini dari awal bohong sama ibu, dia nggak mau jujur sama ibu, padahal kalau jujur itu nggak akan berarti masalah kalian berdua. Ibu minta kejujurannya Mas Iqbal terbuka sama ibu, jujur apapun yang jangan ada tutupin. Ibu mohon kepada Iqbal buat transparan ke ibu, bilang ke ibu, jadi ibu tempat curhatan kalian ini kalau misalnya benar
tindakan kalian itu benar-benar bisa mencoreng loh kalau misalnya ketahuan. Apalagi di sekolah kita tuh ada anak dari Universitas Perwakilan Observasi PPL. Itu ibu malu selaku guru BK dengan kabar kalian melakukan tindakan kayak gini, benar-benar malu. Udah mencorengkan nama sekolah. Ngerti kalian? Coba Iqbal ngomong. Kalau dari yang katanya Kejora sering nyamperin saya di kelas, ya itu bener emang, tapi nggak terlalu sering juga, kadang-kadang aja sesekali aja dia nyamperin saya di kelas. Ya kalau misalnya masalah pegangan tangan itu ya kalau misalnya apa ya, nggak tiap hari juga pegangan tangan, cuman kayak sesekali kalau misalnya ke kantin. Terus kalau yang Kejora nyender ya kayak cuman nyender biasa. Toh juga yang pacaran di sekolah ini bukan kami aja dong Bu. Kalau emang ibu mempermasalahkan itu, seharusnya seluruh murid yang berpacaran di sekolah ini juga dipanggil dong Bu. Dimana titik keadilannya di situ Bu. Dan kalau saya kenapa ngomong kayak gini, karena di kelas saya juga ada banyak loh Bu yang kayak kasus pegangan tangan, nyender, berpacaran. Ya tahu itu kami salah kayak gitu melakukan tindakan itu di lingkup sekolah, tapi apa yang dari pertama kasus yang membuat kami dipanggil ke sini itu kayak yang kasus yang lagi rame ini, yang kami katanya pacaran di dalam kamar mandi itu, ya itu semuanya benar kalau misalnya kami nggak ngapa-ngapain. Nah yang anehnya itu ya cuman itu tadi Bu, nggak tahu kenapa tiba-tiba rame. Nah kalau yang masalah Kejoranya nyamperin saya, ya itu semuanya benar. Nah saya nggak tahu kenapa Kejora tadi nggak jujur. Nah ya itu aja sih Bu. Ibu kesini itu manggil atas permasalahan kalian, bukan membanding-bandingkan masalah yang lainnya. Kalau misalnya pacaran di sekolah ngelakuin hal yang tidak baik, tidak terpuji, ibu panggil. Ya pegangan tangan bukan kalian berdua aja. Kalau misalnya ibu lihat dan ibu dapat informasi, ibu panggil ke sini, ke BK. Karena kalian masih kecil, pacaran tuh belum etis sama kalian, belum cocok di umur kalian, masih belia, masih seumur jagung lah istilahnya. Kalian masih kelas 7 baru lulus SD udah pacaran, pegangan tangan. Ya suami istri aja kayak gitu depan umum. Kalian kayak gitu. Lagi Iqbal, kamu bandingkan dengan yang lainnya, bandingin 1:A. Sekarang ibu tanya, fokus ke diri kalian sendiri, fokus ke masalah kalian sendiri. Kalau emang banyak kasus kayak gitu, kelas adik kelas yang pacaran kayak gitu sama kayak kalian, umur pacaran kayak gitu teman kalian, jangan dicontoh, jangan dijadikan contoh. Jadikan contoh yang baik, yang tidak berpacaran di lingkungan sekolah, yang tidak pegangan tangan, bukan muridnya, yang menjaga batas jarak antara perempuan dan laki-laki. Apalagi Kejora cewek. Kejora tahu apa yang Kejora lakuin itu emang bagus, baik, pegangan tangan. Itu sama sekali gak baik Kejora. Cewek itu menjaga auratnya, menjaga pandangannya, menjaga badannya. Apa? Buat nggak disentuh sama laki-laki. Tapi kalian setelah ibu telusuri, ibu tanya dari Kejora yang bohong, Iqbal menjelaskan secara benar, tapi yang membanding-bandingkan dengan kasus lain. Sedangkan di sini ibu cuma pengen penjelasan dari kamu secara langsung, secara terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan ibu tanya ke kalian, kalian tahu nggak sih dampak dari kalian pacaran? Dampak kalian pacaran bagi lingkungan sekolah, bagi teman-teman kalian, itu kan gak baik. Itu menjadikan contoh yang gak baik. Kayak tadi Iqbal menjelaskan dengan bandingkan banyak yang pegangan tangan, banyak yang nyender-nyender pacaran, tapi kenapa gak ada permasalahan? Ibu tanya, itu kan contoh yang gak baik kan? Kenapa Iqbal sama Kejora contoh kalau emang gak baik? Kalian tahu gak sih dampak dari pacaran tuh apa? Ibu tanya. Dan ibu jelasin tadi, tanya ya. Ibu mohon, tanya kalian dua. Tahu gak dampak dari pacaran tuh apa? Dampak, kalian tahu dampaknya bagi sekolah apa? Kalau misalnya ibu dapat info yang awalnya yang pertama, Kejora memanggil Iqbal ke ini kamar mandi. Ada yang bilang kalian melakukan tindakan yang tidak baik. Ada yang videoin. Kalau video itu tersebar, siapa yang tercoreng namanya? Sekolah sama
Nama pribadi kalian berdua. Kalian masih kelas 7. Apa kalian tidak malu sama teman-teman? Kalian terkenal karena bukan prestasi, tapi apa? Karena kasus kalian yang berdua berpacaran di kamar mandi. Kalian dipanggil lah, ini kalian iseng atau gimana? Sedangkan kalian ternyata menjalin hubungan asmara. Udah berlangsung sebulan baru, tapi udah gandengan tangan, peluk-pelukan, si Kejora nempel-nempel. Kenapa si Kejora? Udah saking cintanya ke Iqbal. Iya. Video apa loh Bu? Kita orang ini nggak tahu apa yang Ibu maksud tentang video itu. Video itu kami tidak tahu apa-apa loh Bu. Iya, menurut kalian video itu tidak ada. Tapi kalau misalnya ibu dapat informasi atau bukti video itu, dikirim ke HP ibu atau kirim BK-BK yang lain, ibu akan menindaklanjuti dari kasus ini. Kenapa? Kasus kalian ini benar-benar itu tidak baik. Contoh, apalagi di lingkungan sekolah. Kalian tahu? Kalian paham berdua? Kalian tahu? Dan kalian pacaran itu pasti gak baik. Apalagi kalian masih kelas 7. Kalian itu masih kelas mengenyam prestasi. Pacaran itu mengganggu waktu belajar kalian, membuang waktu kalian sia-sia, tidak ada positifnya. Itu buang waktu kalian aja. Ini apalagi nih di sini Iqbal itu udah banyak kasus. Dari pertama kamu masuk di sini, padahal kalian sudah menulis surat perjanjian tantangan sekolah, tapi Iqbal di sini udah banyak. Ditambah permasalahan ini, ibu akan tulis, dan dari permasalahan ini ibu akan bikin surat ke orang tua. Akan ibu panggil orang tua kalian untuk datang besok menemui ibu secara langsung. Ibu bikin surat pemanggil orang tua buat kalian berdua, meminta kerjasamanya untuk orang tua kalian datang bertemu dengan ibu terkait dengan masalah yang kalian alami. Dari masalah ini ibu simpulin buat kalian, selesaiin aja hubungannya kalau itu yang terbaik, supaya gak ganggu belajar kalian, gak ganggu nilai kalian, karena kalian ini udah berlebihan pacarannya. Gandengan tangan di sekolah, pelukan, nyender-nyenderan, itu nggak baik. Kalian kelas 7, kalian masih lama di sini. Jadi mohon kalian untuk menaati peraturan yang ada, dan buat Iqbal tolong perbaiki sikap kamu. Kalau kamu pengen lanjut sekolah di sini, kurangin bolos. Kamu Iqbal perbaiki sikap kamu. Kalau kamu masih pengen sekolah di sini, karena catatan kamu udah baik banget di bekas ibu. Buat Mbak Kejoranya, perbaikin sikap. Apalagi mana cewek. Ibu buat ini, buat Kejora, dan buat Iqbal, serahin ke orang tua kalian. Karena ibu nunggu besok jumpa sama orang tua kalian untuk bicara tentang kasus ini. Sebenarnya Bapak Jari, ini surat pemanggilan kalian. Kalian bisa balik kelas. Yaudah Bu. Assalamualaikum. Salam, silakan duduk Ibu. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Oh iya Bu, bagaimana ini anak saya? Baik, sebelumnya ini orang tuanya Kejora sama Iqbal ya. Di sini Ibu udah bacakan sama bapaknya surat yang udah dikirimkan lewat Iqbal sama Kejora. Sudah. Di sini saya selaku guru BK memanggil orang tua dari murid yaitu Kejora sama Iqbal. Di sini Iqbal sama Kejora sebelumnya udah menyampaikan pesan atau bagaimana Ibu Bapak kalau
misalnya mereka melakukan kesalahan. Iya Ibu, di sini kemarin itu Kejora ngasih surat itu dan bilang kalau dapat panggilan di sekolah. Gitu aja. Nah, kalau dari Iqbal ya dia ya berhubung saya deket ya sama anak saya, dia jujur kalau dia dapat surat panggilan itu ya dia mendapatkan tuduhan kalau dia itu berbuat tindakan asusila di dalam WC, kata anak saya. Itu ya itu yang disampaikan anak saya ya sesuai dengan surat yang ibu tulis lah, kan sudah ada keterangannya itu. Iya betul, emang kemarin itu Kejora sama Iqbal ini sempat membuat heboh lingkungan sekolah ya ini, karena mereka itu katanya dari kejujurannya dari Kejora sama Iqbal bilang kalau misalnya Kejora ini manggil secara iseng aja, sedangkan tapi kalau di lingkup sekolah udah heboh kemarin sampai ruang guru juga heboh, itu menyampaikan beda kalau misalnya mereka melakukan tindakan yang tidak pantas di kamar mandi. Kalau dari Kejora langsung bilang kalau misalnya cuma iseng. Di sini saya manggil orang tua karena buat masalah ini itu harus diomongkan secara langsung dengan orang tua, karena sebelumnya mau nanya Pak, Kejora sama Iqbal itu pacaran, menjalin hubungan asmara, apa pribadi ibu dan bapak mengetahui kalau misal anak ibu udah pacaran di umur mereka yang masih remaja ini, masih baru-barunya lah mengenal cinta-cinta secara modern itu. Apalagi yang dari malam ya ibu ya, saya menyampaikan secara langsung kepada ibu yang Kejora kalau misalnya anaknya ibu ini sering nyamperin dari anaknya bapak Iqbal ini, nyamperin ke kelas yang kata dari teman-temannya. Ini saya ngomong secara langsung aja biar enak ya ibu ya, biar ibu bisa setelah selesai mendengarkan dari pembicara kita ini, ibu bisa nyimpulin bagaimana, bisa menyampaikan secara langsung dan bicara langsung kepada Kejora. Karena Kejora ini menurut saya sudah terlalu aktif dalam hubungan cinta monyet itu, karena dia kayak nyender-nyender bu, nyender-nyender ke Iqbal, terus nyandarnya apa pegangan tangan, ada juga pelukan, apalagi katanya tuh dia lagi puasa kata temannya. Sebenarnya kita udah nyari informasi juga ya sama teman-temannya, dan itu menurut kami soal guru BK itu udah tidak baik bu, apalagi anak-anak dari kelasnya Kejora sendiri, Kejora dari kelasnya Iqbal sendiri, kan Kejora yang sering nyamperin ke kelas itu bilang kalau misalnya mereka gak nyaman dengan perlakuan dari Kejora ke Iqbal, benar-benar gak nyaman, jam istirahat mereka terganggu karena Kejora yang berlaku seperti itu, dan mereka tidak merasa aman dan nyaman atas tindakannya dari Kejora itu. Di sini saya selaku guru BK meminta ibu bicara Kejora untuk mengurangi dan tidak melakukan dan mengulangi lagi tindakan yang seperti itu. Karena ibu tahu sendiri kan kalau misalnya anak-anak usia seperti itu kalau tidak diingatkan bisa menyimpang, bisa berlebihan bu. Kita kan tahu apalagi Kejoranya anak cewek ini kan tahu ya kayak gimana. Saya juga orang tua, jadi sudah tahu dan paham menjaga anak itu baiknya gimana. Ya itu minta kerjasamanya aja bu. Nah kalau untuk Iqbal, bapak Iqbal ini, Iqbal itu udah banyak di buku kasus. Bapak bisa lihat sendiri di buku kasus ini banyak banget kasus dari Iqbal. Kan bapak juga bukan cuma sekali saya panggil. Ini mungkin udah sekian kalinya surat pemanggilan itu, cuma kita selaku guru BK masih memberikan surat peringatan sebagai surat peringatan aja untuk si Iqbal, karena Iqbal ini baru jadi siswa juga sudah membuat masalah sebanyak itu. Dari kasus ini sebenarnya saya meringatkan, mau ngasih surat peringatan kepada mereka, tapi mau ibu bagi gimana buat anak-anak. Iya Bu, mungkin dari saya sendiri kurang mengawasi si Kejora ya Bu. Untuk kedepannya saya akan lebih memperhatikan Kejora dan untuk mengawasi, menasehati lebih dari sebelumnya agar kejadian ini tidak berulang lagi. Sebelumnya saya selaku orang tua dari Iqbal, saya pribadi mohon maaf kalau emang Iqbal di SMP ini terlalu banyak tingkahnya, terlalu banyak lagunya. Ya
Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu dan guru-guru sekalian yang ada di sini, kan anak saya ini cerita waktu dia ngasih surat panggilan itu, dia dituduhkan kalau dia tuh pacaran sama Kejora, anaknya ibu ini. Nah, yang saya pengen tahu, dari tuduhan-tuduhan itu ada buktinya yang jelas atau hanya sekedar katanya, tuduhan, atau yang masih belum pasti gitu loh. Jadi yang masih cuman gosip-gosip yang nggak ada, belum tentu benar atau enggaknya. Karena apa namanya tuh, segala sesuatu permasalahan itu pasti ada buktinya, Bu. Ya, saya tahu kalau emang tidak ada asap kalau nggak ada api, ya asapnya karena si Kejora dan si anak saya ini pacaran. Nah, tapi untuk kasus yang bikin rame ini, apakah benar-benar ada buktinya atau emang cuman dari aduan-aduan teman kelas atau kakak kelas? Kami hanya mempertanyakan itu loh, Bu. Karena saya sebagai orang tua juga malu kalau emang benar-benar, walaupun itu nggak benar ya kita orang juga tetap malu, Bu, jatuhnya. Mau taruh di mana harga diri kami sebagai orang tua? Termasuk dengan adanya masalah ini juga, kami sebagai orang tua juga kayak apa ya, dicap orang-orang gagal gitu. Dengan lingkungan SMP ini, dengan guru-guru, pasti dari guru-guru semuanya juga udah berpikiran buruk tentang kami. Ya, saya bukannya suuzon atau gimana, ya pasti ada pemikiran yang seperti itu. Nah, saya bukannya tidak terima Iqbal dan Kejora ini dituduhkan seperti itu. Saya hanya menanyakan bukti yang otentik dan konkretnya. Karena saya itu apa-apa harus ada bukti. Kalau emang nggak ada bukti, ya belum tentu si anak kami ini salah. Toh yang diceritakan ke kami juga mereka tidak melakukan apapun. Katanya si Iqbal dipanggil Kejora, nah giliran Iqbalnya datang ke WC, Kejora dan teman-temannya balik ke kelas. Nah, si Iqbal sama si Mail temennya kencing, nah udah balik ke kelas. Nah, yang dibingungin lagi dengan anak-anak saya ini, malah cuman kayak gitu kok bisa rame SMP ini gitu loh. Karena ini masalah udah orang-orang banyak yang tahu. Itu aja sih, Bu. Saya cuma ingin menanyakan bukti. Kalau memang ada bukti, saya terima. Kalau memang nggak ada bukti, ya mau gimana? Berarti sekolah ini udah apa ya, menuduh tanpa bukti yang jelas. Terima kasih penyampaiannya Bapak. Dari Pak Iqbal, di sini saya selaku guru BK dan pihak sekolah, saya tidak pernah mengambil keputusan dengan memanggil orang tua tanpa ada bukti yang akurat, tanpa ada informasi yang akurat. Kenapa? Pas berita kemarin itu langsung viral dan benar-benar satu sekolah itu keluar semua, dan emang terbukti Kejora dan Iqbal itu ada di lokasi itu. Oke, memang mereka melakukan atau tidaknya itu emang kita tidak punya bukti. Cuman dari informasi yang dari teman sekelas, kalau 1-2 orang informasi itu bisa kita bilang tidak benar atau kurang akurat. Tapi ini satu kelas, bahkan dari satu kelasnya Iqbal menyampaikan secara langsung kepada saya, bilangin kalau misalnya anak Kejora ini lanjut atau nyandar ke Iqbal. Maaf Bapak, saya jadi agak ke bawah karena memang gimana ya Pak ya, lingkungan sekolah itu kan tidak sebaiknya Ya, apalagi Kejora kan cewek yang nyamperin. ya kalau perilaku berpacaran mereka memang tidak saya benarkan ya. Ini saya bertanya yang masalah yang di WC ini. Soalnya kan yang bikin kami dipanggil ke sini ini gara-gara masalah mereka yang ada di WC itu kan. Saya hanya ingin tahu ada videonya bener atau ada bukti yang lain. Kalau misalnya cuman kayak katanya ada laporan-laporan, kalau di kepolisian juga kalau hanya laporan tidak ada bukti yang otentiknya, itu tidak bisa diangkat ke meja hijau. Betul sekali. Nah, saya itu hanya menanyakan ada buktinya atau enggak di situ, karena ini menyangkut harga diri kami sebagai orang tua dan cara mendidik kami buat kedepannya bagaimana gitu. Baik, betul. Jangan cuman gara-gara peraduan 1, 2, 3 orang atau 4 orang jadi
gimana gitu, kami juga harus bersikap bagaimana kalau emang bener nggak ada bukti atau gimana. Kami mau nyalahin anak kami juga belum tentu mereka melakukan. Iya. Mau kami diamkan juga itu anak kami, takutnya mereka melenceng. Jadi jangan membuat apa ya, pernyataan yang ambigu atau yang nggak jelas kayak gitu loh. Maaf Bapak, kita tidak pernyataan ambigu tidak jelas. Sebelumnya saya sudah melakukan pendekatan kepada anak Bapak secara langsung. Saya sudah menanyakan, tetapi dari berita, dari penyampaian dari anak Bapak dan Ibu ini, ada yang bohong dan ada yang benar. Yang bohong bagian mana tuh? Berarti Bapak belum mendengarkan secara langsung informasi yang jelas. Ya kalau Penyampaian kalau Iqbal dari dan kalau dari Iqbalnya kan, kalau misalnya yang kata Iqbalnya ya kayak gitu tadi, yang Kayak biasanya cuman dia datang, Iya betul. Kejora pergi, ya udah gitu aja. Saya sudah, kejadian ya sebenarnya. benar. Saya sudah Nah menyampaikan. kata si Iqbalnya juga, dia jelasin ke gurunya seperti itu. Iya. Nah gurunya nggak percaya, malah ngotot marah-marah gitu. Ya kita marah karena selalu benar-benar mendidik untuk anak Pak. Iya tahu, Iya. tapi kan kalau nggak Sebentar, ada Bapak. bukti jangan marah dulu Iya. dong. Sebentar. Sudah boleh saya bicara? Ya silakan. Baik, terima kasih. Di sini Bapak, benar memang lagi ada bukti dan pihak BK lagi menelusuri. Dan saya menyampaikan kepada Kejora dan Iqbal kemarin, kalau memang misalnya ada bukti video itu tersebar, itu berdampak buruk kepada mereka berdua dan juga sekolah, nama baik sekolah. Apalagi kalau misalnya video itu adalah tindak asusila mereka berdua di kamar mandi. Karena simulasi suruh dari kelas 9, 8, dan 7 mengatakan ada video itu. Dan pihak KMBK lagi menelusuri. Kalau memang kita mendapatkan video, kami akan lebih menindaklanjuti dari ini. Kenapa kita di sini memanggil orang tua, selaku orang tua bapak dan ibu? Supaya apa? Supaya Kejora dan Iqbal tidak akan mengurangi untuk tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji di lingkungan sekolah. Kemarin saya marah-marah wajar. Saya sebagai guru BK mendapat informasi lagi jam istirahat, heboh sekolah bilang ada berita di kamar mandi siswa kelas 7 yang baru masuk saja menginjak menjadi siswa kelas 7 di SMP 3 Natar melakukan tidak terpuji, tindakan tidak terpuji di lingkungan sekolah, apalagi di kamar mandi. Video tadi ibu udah megang belum nih? Kan saya sudah menjelaskan kepada Kejora dan Iqbal. Ya, Kalau udah ada misalnya apa udah belum? ada, kita akan menindaklanjuti. Ya Tapi udah ada apa belum belum. pertanyaan? Nah itu yang saya butuhkan. Udah ada belum seperti itu. Bapak tolong Mbak sabar. Ini dari sekolah. Iya, saya Nggak boleh paham. kasar. Saya nggak kasar, saya hanya menyampaikan pendapat saya. Iya. Nah, kalau memangnya belum ada, ya kami sebagai orang tua, selainnya orang tua ya kami memohon maaf. Kalau dari adanya masalah ini bisa dibilang merepotkan dari ibu-ibu sekalian, dari guru-guru, membuat rumor-rumor yang tidak jelas, takutnya membuat jelek citra dari SMP 3 Natar ini ya. Kami selaku orang tua meminta maaf. Nah, berhubung apa ya, bukti dan segala macamnya belum ada, ya anak kami biarlah menjadi tanggung jawab kami. Di rumah bakal kami didik lebih keras lagi dan kami lebih bisa memperhatikan perilaku anak-anak kami sehari-hari. Ya mungkin itu aja sih Bu dari pertemuan kali ini menurut saya, karena bukti itu belum ada. Kasus ini masih ambigu, masih meraba-raba. Kalau emang apa ya, kalau misalnya itu emang terbukti dan emang ada videonya, silakan Iqbal mau dikeluarkan, mau di bagaimanapun saya selaku orang tua Iqbal menerima. Kalau emang itu terbukti ya silakan, mau dikeluarin, mau diskors, mau digebuk, mau disetrah lah, serah ibu bapak sekalian. Nah kalau itu udah ada buktinya, ya itu tadi, ya mungkin sampai sini aja sih kalau menurut saya nih ya. Ya kalau dari ibu yang masih ada yang ingin disampaikan, ya silakan, atau dari ibunya Kejora calon besan. Baik, Ibu, terima kasih Bapak atas. Untuk dari saya sendiri ya Bu, saya perwakilan dari anak saya Kejora meminta maaf kepada Ibu karena Baik, Ibu. persoalan itu telah menjadi simpang siur di sekolah ini. Maksudnya buat Ibu menjadi kesal atau bagaimana kepada anak saya. Jadi saya meminta maaf. Untuk selanjutnya saya akan mendidik Kejora lebih baik
di rumah ini ya Bu, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi ya gimana kalau ada buktinya itu nanti kami selaku orang tua menyerahkan kepada ibu. Baik. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih karena di sini kita memanggil selaku orang tua karena memang supaya apa ya, gimana Bu, udah peraturan dari sekolah, apalagi kasus ini kan luar biasa viral ya. Iya. Buat sebagai contoh buat rekan-rekan dari Kejora, buat siswa-siswa yang lain untuk tidak mengikuti atau melakukan tindakan seperti yang mereka lakukan ini. Baik secara foto dan video, itu emang kita belum membuktikan dan mendapat secara langsung filenya. Kalau emang benar ada, kami akan menindaklanjuti untuk kedepannya akan memanggil Ibu lagi selaku video dan foto yang ada. Di sini saya minta kerjasamanya ya untuk tadi Ibu, untuk mengawasi selaku dari peran orang tua itu sendiri, dari Ibu dan dari Bapak, untuk Kejora dan Iqbal untuk kedepannya menjadi arah yang lebih baik, untuk lebih mementingkan sekolah, untuk lebih fokus ke belajarnya, menaiki prestasinya, menjauhi tindakan yang tidak baik seperti itu. Apalagi pacaran ini di usia mereka ini belum wajar ya Ibu ya, baru lulus SD, baru berapa bulan di SMP udah berlaku seperti itu kan tidak baik. Apalagi di lingkup sekolah yang buat teman-teman sekolah tidak nyaman, itu kan tidak baik ya Ibu ya. Ya kita juga sebagai saya pribadi juga guru BK mendengar informasi mereka yang nyindir-nyindir tuh kayak lagi gimana gitu. Mungkin ya itu tadi Ibu dan Bapak penyampaian saya, dan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak di sini, udah berbicara, udah menyampaikan keluh kesahnya, udah menyampaikan juga dari informasi yang didapatkan dari Iqbal dan juga Kejora tadi. Ya, terima kasih buat Ibu sudah memberikan perhatian yang lebih untuk anak saya. Ya, tanggung jawab saya juga karena Ya. selaku orang tua di sekolah. Ya, saya juga sekali lagi memohon maaf atas perilaku Iqbal di sekolah kalau dia agak bandel. Iya. Ya kalau buat kedepannya, kalau misalnya Iqbal melakukan kesalahan-kesalahan lagi, kalau emang kesalahan itu yang cukup fatal dan sekolah tidak bisa memaafkan, kalau misalnya emang mau dikeluarkan, ya saya sebagai orang tua Iqbal menerima itu tadi. Ya terima kasih sebelumnya. Berhubung saya sudah ada acara, saya mohon pamit. Ya, Bapak Terima terima kasih, kasih. dari Ibu juga makasih. Sampaikan juga kepada Kejora dan Iqbal Ya nanti atas saya sampaikan. permasalahannya. Bicarakan dengan baik-baik, marahnya dengan yang ya jangan membuat down ya Bapak ya. Namanya kan siswa ya Bapak ya. Kalau kita marah-marah terlalu berlebihan juga itu pasti membuat mereka down. Apalagi yang berita viral itu juga pasti mereka ada rasa malu sama teman-teman mereka. Tapi gimana kalau bukan kita lagi sebagai orang tua yang menindaklanjuti, yang menasehati supaya bisa menjadi yang lebih pribadi yang lebih baik lagi. Oke, baik. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, Ibu silakan. Salam. Ya, silakan.